rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'budu alayya wa atuni muslimin fattaqullaha wa atiun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan selalu mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan selalu berinfak dari apa yang direzekikan kepada mereka, sirra wa alaniya, disembunyikannya atau diumumkannya, yarjuna tijaratan lan tabur, maka bagi mereka itu perdagangan yang tidak merugi atau perdagangan yang selalu beruntung. Liwafiyahum ujurahum, disempurnakan bagi mereka itu pahala. Wa yazidahum min fadli, dan harta yang dimiliki kami beri karunia. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah ke-35 ayat 29 dan ayat ke-30 atau surah Fatir. Yang kami hormati Bapak Pengurus, Pak Imam kita, kemudian Bapak-bapak dan Ibu jemaah sholat maghrib Masjid Baitur Rahim yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian, mari kita ambil barokah untuk bersyukur kepada Allah. Pertama, cara bersyukur itu banyak-banyak menyebut nama Allah. Bukratan wa asila, pagi dan petang, siang dan malam. Qiyamu wa qu'udan wa ala junubihim, dalam posisi duduk, dalam posisi berdiri, atau dalam posisi berbaring, selalu ingat akan Allah. Yang kedua, cara bersyukur itu mari kita pelihara apa yang diberikan Allah kepada kita, berupa rezeki, berupa kehidupan, kesehatan, ilmu, iman, dan harta benda yang kita miliki. Semuanya kita pelihara. Yang ketiga, cara bersyukur itu adalah mari coba kita pisah antara terima kasih. Ya, terima kasih itu kita pisah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu cara bersyukur yang ketiga. Jadi setiap menerima hendaklah mengasihi. Ya, poinnya, hitungannya sudah ada. Dapat 100.000, 2.500 kasih. Dapat 1.025.000 dikasihkan. Nah, begitu tingkatan perhitungannya terus, sehingga Allah dengan hal demikian menciptakan saluran air di depan rumah kita. Jadi begitu ada yang datang, ada yang mengalir, ada yang datang mengalir, sehingga di depan rumah kita, di rumah kita terjadi anak sungai yang terus-menerus mengalirkan pahala dari apa yang direzekikan Allah kepada kita. Bapak Ibu, selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kajian kita malam ini perdagangan yang menguntungkan. Pertama, kita dipanggil dalam surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku ajak
ke dalam perdagangan yang menguntungkan dan terjauh dari azab api neraka, maka syarat pertama adalah tu'minuna billah, berjuang atau berimanlah kepada Allah, wa tujahidu fi sabilillah, dan berjuanglah pada jalan Allah. Itu seruan. Saudara kita yang baru pulang haji, doanya terselip doa yang kelima itu memohon kepada Allah agar kembali dari haji, kembali dari umrah selalu beruntung dagangannya. Coba kita lihat doanya. Allahumma hajjan wa umratan mabrur. Ya Allah, jadikan hajiku, umrahku haji yang baik. Wa sa'yan maskura, sa'iku yang kusyukuri. Ya, sa'iku yang kusyukuri. Coba lihat perintah sa'i itu dalam surah Al-Baqarah 158. Fa innallaha syakirun alim. Sungguhnya Allah berterima kasih kepada orang yang berkunjung tawaf dan sa'i. Maka wasa'yan maskura, sa'i kami yang kami syukuri. Wa dzamban maghfura, dosa kami yang kami harapkan diampuni. Yang keempat, wa amalan maqbula, amal-amal kami yang diterima. Nah, yang terakhir, wa tijaratan lan tahur. Ya, perdagangan kami sekembali dari haji dan umrah jangan engkau rugikan ya Allah. Tetap dalam beruntung. Bacarunya perdagangan awak tidak merugi, maka dituntun pula oleh Allah dalam surat 35, surat Fatir ayat 29. Ada 3 syarat. 1, innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. One day one ayat, one day one surah, one day one juz, silakan. 1 ayat boleh, 1 surat bagus, 1 juz lebih mantap. Namun membaca ayat ini supaya kita kenal dengan apa yang kita baca. Nah, mari kita coba lihat terjemahan. Ya, yang pertama kita perbaiki bacaan dulu. Warattilil Qur'ana tartila. Perbaiki bacaan. Tartil, bersihkan bacaan. Karena kalau Al-Quran itu salah-salah waktu membacanya, itu nanti salah arti. Kita ambil huruf-huruf contoh. Ada huruf yang digandeng oleh Allah, ada kaf, ada ko. Ya, dia bedanya ketika membacanya itu, yang satu ke dalam, yang satu kaf di tengah, kaf, ka, ko. Mari kita coba tambah hurufnya sama, kaf, ko, kita tambah dengan huruf yang sama, lam dan ba. Kaf ditambah lam ba, kalaba, atau kita matikan lamnya, kalbu. Ko, kyu, kalau bahasa Indonesia nya kyu, ko ditambah lam dan ba, kolbu. Ya, ada kalbu, ada kolbu. Nah, coba lihat artinya. Kalau kalbu itu anjing, kalau kolbu itu hati. Nah, kalau salah bacanya, maka salah artinya. Atau ibu lahir cucu perempuan, mau mengasih nama dengan hati yang penyayang, tapi ditulis dalam bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Arab itu dengan Q, qalbur rahmah, hati yang penyayang. Kiranya dalam catatan sipil dan bukan dengan K, qalbur rahmah. Artinya lain. Anak yang begitu cantik itu kepingin punya nama anak yang bagus, ya. Nah, ternyata tulisannya salah, qalbur rahmah, dia berubah menjadi anjing yang penyayang. Ibu di Jeddah, imigrasi Jeddah, pasti kaget
kurang imigrasi membaca. Ya, itu salah satu contoh. Ada shin, ada sin. Shin pakai ragi tigo, titik tigo. Sin pakai ragi tigo, tidak pakai titik tigo. Nah, mari kita sama tambah huruf sama di belakangnya. Kaf dan ro. Sin biasa yang tidak pakai titik tigo. Sakaro. Shin syakaro. Itu artinya jauh berbeda. Sakaro artinya mabuk, syakaro artinya syukur. Ya, itu perbedaannya kalau kita tidak hati-hati membaca. Contohnya, orang yang selalu memperbaiki bacaan dan taksinnya memperbaiki bacaan itu akan semakin sempurna bacaan Al-Quran. Di mana dapatnya ayat tadi? Kalau di qulubihim surat Al-Baqarah ada. Sedangkan dalam surah Al-A'raf ayat 176 ya, fama saluhu kama sali kalbi. Mereka itu seperti anjing. Kalau dalam surah Al-Baqarah fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, ya, kalau tidak diobati bertambah penyakit itu. Itu perbedaan dari huruf ko dan kaf, shin dan sin. Ya, kalau shin ada dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambah. Sedangkan sin yang bertambah kaf dan ro-nya itu ada dalam surah Yusra An-Nisa. Jangan kamu dekati sholat wa antum sukaro. Ya, jangan kamu dekati sholat kamu dalam keadaan mabuk. Nah, jadi ibu, bapak-bapak, mari kita setiap malam mencoba memperbaiki bacaan. Ya, semakin bersih bacaan, semakin sempurna makna yang kita baca. Tidak salah, tidak melenceng. Dalam satu waktu Allah menyebut kepada Nabi Muhammad SAW, ya Habibullah, dalam hadis qudsi Allah terhadap Nabi Muhammad tidak pernah sebut nama. Kalau kepada Musa sering Allah sebut ya Musa, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim. Jadi Allah menyebut nama para nabi. Tapi kepada Nabi Muhammad Allah tidak pernah sebut nama. Ayyuhan Nabi, ya, wahai nabiku. Sehingga dia perhatikan dalam sholat, ya, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau di ayat surat Nur, surat Al-Azhar, Allah menyebutkannya wahai nabiku. Ya, jadi di hadis qudsi itu Allah juga menyebut wahai nabiku. Seringlah engkau temui keluargaku di dunia. Jadi Allah menyebut kepada Nabi, kepada kekasihnya, ada keluarga Allah di muka bumi ini. Sehingga Nabi kaget, siapa dia ya Rasul? Ya Allah, mereka yang selalu bercakap-cakap denganku, yaitu orang yang selalu membaca kalamku. Itulah keluarga. Nah, coba bayangkan mulianya orang yang membaca Al-Quran. Mulia sekali. Ya, yarfa'illah, ditinggilah derajat kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, kata Allah dalam hadis qudsi juga, kalau aku ingin bercakap-cakap dengan hamba-Ku itu atau dengan keluarga-Ku itu, ku gerakkan hatinya untuk membaca Al-Quran. Sehingga asik maksud dia dengan membaca Al-Quran. Tidak ini. Berulang kali dia khatam Quran, berulang kali dia membaca surah Yasin, berulang kali dia membaca surah Al-Kahfi, berulang kali dia membaca surah Sajadah. Nah, untuk menemui Allah. Karena di situ ada dialog. Nah, uniknya Bapak Ibu, uniknya Al-Quran ini, kalau Bapak Ibu punya masalah,
berat sekali masalah itu rasanya. Al-Quran yang sedang tertutup model itu, coba buka secara acak. Ya, awak sedang masalah awak menurut awak dari mana? Datangilah Al-Quran, sudah itu buka secara acak, ya, secara acak, dibuka model itu. Nah, maka nanti setelah kita baca halaman yang terbuka itu, insya Allah biasanya tidak meleset membahas masalah yang sedang kita hadapi. Nah, begitu mukjizatnya Al-Quran. Ya, begitu mukjizat Al-Quran. Jadi Bapak Ibu nanti baca lafaznya, lihat terjemahannya. Oh, ternyata ini masalah saya. Oh, ini solusinya. Jadi orang yang tidak merugi dagangannya itu yang pertama mengawali aktivitasnya dengan membaca Al-Quran. Banyak anak-anak IQ tinggi hari ini di sekolah, setelah diteliti mereka juara, mereka punya IQ tinggi, itu rata-rata anak tadi selalu mengawali pelajarannya dengan membaca Al-Quran. Ya, nah, maka mari kita jadikan langkah pertama untuk meraih perdagangan yang tidak rugi adalah dengan membaca Al-Quran. Setelah kita pahami, kita kenal di mana ayat ini turun, hukum apa yang dibawanya, ya. Nah, kemudian kita paham ketika nanti imam membacanya, oh dia bersuruh pada baca ini, kena membaca pertama siruh ayat, ya. Maka itu yang menuntut kita menjadi khusyuk, karena ayat yang sudah kita baca tadi tahu-tahu dibawakan oleh imam. Khusyuk awalnya. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika kita sholat, nah ini langkah keduanya setelah baca Al-Quran, orang yang tidak rugi perdagangannya itu adalah wa aqamas sholat, mendatangi Allah dengan sholat, tapi tidak sholat wajib. Ya, tidak sholat wajib. Karena Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, apakah sholatku ini membuat engkau bahagia ya Allah? Membuat engkau senang kepadaku? Kata Allah, tidak. Sholat wajib yang kuwajibkan kepadamu itu untukmu, untuk mencegah dirimu, untuk melindungi dirimu. Jadi sholat mana yang kau tunggu ya Allah? Sholat yang lahir dari inisiatifmu, yang datang kepadaku. Engkau punya hajat, engkau lakukan sholat sunat hajat. Engkau punya pilihan, datangi aku dengan sholat sunat pilihan atau istiqoroh. Engkau punya khilaf dan salah, datanglah kepadaku dengan sholat sunat taubat atau dengan sholat sunat tasbih. Ya, satu kali seumur itu datanglah kepadaku. Jadi Bapak Ibu, makanya Nabi menciptakan sholat sunat rawatib. Yang rawatib itu untuk kita, yang wajib itu haknya Allah. Ya, haknya Allah. Yang paling dahsyat dua sebelum subuh. Ini jangan pernah tinggalkan. Kalau awak jago, kata dana di Betul nggak selesai orang sholat, awak baru jago, kerjakan terus. Ya, sholat sunat qobliyah subuh, baru sholat subuh awal. Nah, jadi begitu pentingnya, dahsyatnya seberat langit seberat bumi, lebih baik dari langit seisinya dan lebih baik dari bumi dengan seisinya. Nah, ini perlu kita 4 rakaat sebelum zuhur. Kenapa 4 rakaat dikerjakan oleh Nabi? Karena di saat tergelincirnya matahari, ya, dari tepatnya itu tergelincirnya seketik, di saat itu langit terbuka, maka tidak ada yang naik pada waktu itu kecuali kebaikan-kebaikan. Makanya sholat sunat rawatib itu 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi sesudah azan itu 4 rakaat, sudah 6. Kemudian 2 sesudah zuhur, sudah 8. Sesudah itu 2 sesudah maghrib, sudah 10. 2 sesudah isya, sudah 12. Itu yang biasa
Mungkin kita lebih menganjurkan guna anak balik. Kalau anak balik sudah maghrib awal sunat, sebelum isya awal sholat sunat, sehingga bulannya jadi anak balik. Ya, kadang sebelum asar awal sholat dulu. Nah, tapi yang populer itu 12, 14 dan 16. Jadi bapak-bapak ibu, mari kita datangi Allah dengan sholat sunat kita. Ya, nah, sholat sunat duha itu inisiatif. Sholat sunat tahajud itu inisiatif. Sholat fajar, sholat sunat fajar. Kalau sholat sunat fajar itu kalau di Mekah Madinah itu memang dipisahkan tanah. Ya, ada fajar ketek, ada fajar gadang. Maka azan di Madinah itu cuma 2 kali. Ya, di azan pertama itu fajar sidik, ya fajar ketek itu. Nah, kemudian setelah fajar gadang baru azan untuk sholat. Itu bedanya 30 menit. Ya, jadi kalau kita sih karena azannya sekali, nah, maka kerjakan boleh bergandengan. Kalau menurut ulama justru sholat qobliyah subuh itu sudah termasuk sholat sunat fajar. Nah, kalau kita ingin mendirikan, ya karena tadi menjelang azan sudah ada sholat sudah fajar sini, maka boleh niatkan sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah subuh. Ya, jadi karena pendapatnya imam yang 4 itu membenarkan ada terpisah antara fajar dengan qobliyah. Ada yang mengatakan bahwasanya fajar itu sendiri sudah qobliyah. Jadi Bapak Ibu, makasih Pak. Jadi kita menginginkan banyak sholat sunat ya yang dicintakan oleh Nabi. Mari kita datang kepada Allah dengan waqamas sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Datangilah Allah dengan infak dan sedekah. Jika bertanya sahabat dalam surah Al-Baqarah ayat 215, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Apa yang patut kami infakkan ya Rasulullah? Qul ma anfaqtum min khair. Infakkanlah segala yang baik-baik. Kepada siapa ya Rasulullah? Falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil. Ya, surah Al-Baqarah 215. Jadi infak terbaik itu yang pertama pemberian anak kepada orang tua. Falil walidain. Jadi para anak orang tua itu dan sebaliknya itu infak. Jadi salam rokok kalau infak lewat kotak nama jalan tadi itu infak anak. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang patut kami infakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Bahkan yang baik-baik. Kepada siapa? Falil walidain. Kepada keluarga. Wal aqrabin. Aqrabin itu kalau orang panjang menunjukkan karyanya. Ya, adik kakak, adik itu karya. Aqrabin, qarib yang terdekat. Yang ketiga posisinya baru ya wal yatama, anak yatim. Yang keempat baru posisinya anak fakir miskin. Yang kelima ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan mungkin pulang dari rantau ke kampung dalam keadaan susah, ya. Nah itu disebut ibnu sabil. Atau perjalanan menuntut ilmu. Terdengar oleh kita anak Syanu lulus di Al-Azhar, tapi biaya untuk berangkat ada, maka itu tergolong ibnu sabil. Atau seorang dokter dengan perawat berangkat ke Mentawai atau ke lokasi musibah, ya, maka perawat dan dokter itu disebut ibnu sabil karena dia kalau nggak datang juga ke situ, nah, orang yang di tempat itu nggak ada orang mengobati, maka dia termasuk ibnu sabil. Ya,
Jadi boleh jadi seorang dokter, seorang guru, ya, seorang ustaz dan lain sebagainya. Apabila perjalanan itu perjalanan yang bermanfaat untuk orang banyak atau untuk keluarganya. Bapak Ibu, jadi mari kita berinfak dalam surah Al-Imran ayat 133, 134. Allah katakan berinfaklah dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ya, lapang ayo, sempit disuruh, maka lihat berdasarkannya. Dan kalau kita ingin membaca sirah Nabawi, itu yang paling banyak mengamalkan itu Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika beliau akan makan dengan Fatimah, ketika makan Fatimah asal musik, begitu akan memulai makan, tahu-tahu assalamualaikum, si fakir masuk ke rumahnya. Ya, yang akan disantap berempat tadi dikasihkan yang kepada fakir miskin. Tapi balasannya tidak hitung waktu, tidak hitung menit, Allah balas. Ya. Atau Bapak Ibu, ada satu hadis mengatakan musibah itu tidak akan mendahului infakmu. Ya, musibah itu tidak akan mendahului infakmu. Jadi kalau Allah berinfak tadi, artinya satu hari itu sudah ada yang mentambahi, ada yang melindungi kita dari berbagai macam musibah. Ya, maka Nabi mengatakan musibah itu tidak akan mendahului infak. Maka lebih cepat kita berinfak. Makanya zaman ini disuruh berinfak sirau. Jadi subuh-subuh dalam masuk ke masjid, sudah masjid besarnya jangan dihitung, pokok berinfak. Masukkan ke kotak belakang, baru masuk hanya dengan Allah saja kita tahu. Biasakan subuh-subuh, ya tidak perlu besar, besar perlu lebih baik. Karena hitung-hitungannya 700 kali lipat Al-Baqarah 261. Ya. Jadi syarat untuk berdagang yang beruntung adalah yang pertama terus baca Al-Quran, yang kedua datangi Allah dengan sholat sunnah, yang ketiga berinfaklah di jalan Allah dengan sirrau wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi atau diumumkan. Al-Baqarah 274, allazina yunfikuna fi sabilillah bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah lahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam hari atau di siang hari, disembunyikannya atau diumumkannya, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Nah, jadi ibu bapak-bapak, inilah syarat untuk mendapatkan dalam surah Al-Fatihah ayat 29 tadi, ujung ayat yarjuna tijaratan lan tabur, maka perdaganganmu akan selalu dalam keberuntungan. Nah, tidak hanya itu, berdagang untuk di ayat ke-30 Allah sebutkan liyuwaffiyahum ujurahum, disempurnakan pahalanya bagi amal-amalmu yang masih kurang. Makin tumbuhan kesinan kata Allah, ditambah. Ini yang paling dasar. Wa yazidahum min fadli, diberikan karunia. Apa contoh karunia apa? Setelah selesai perang Uhud, Nabi mendatangi seorang sahabat karena sudah lapar berdarah-darah. Ya, didatangi sahabat, bulan kami akan datang ke rumahmu makan siang. Karena susah satunya. Kagetlah si pemuda tadi, karena dia tahu kalau gini bawa ukurannya baru nasi sampai jengkol dia nado balik sampah itu secukupnya ya. Karena kaget disampaikan kepada istrinya, aku Nabi mendadak mengizinkan puasa akan makan siang di rumah. Ya, kartu tuan rumah tadi
tapi tidak disampaikannya, nyo saja dan susah orang. Nah, tapi nasi sebiji kok sambal sendirian itu dan tinggal, Nabi ketipu je sahabat. Maka bagaimana bentuk karunia itu Bapak Ibu? Diambil oleh Nabi kejikong dan tetangga itu, sahabat itu diambilnya sambal tadi, kemudian didoakan oleh Nabi. Ya, setelah didoakan, dihidangkan, silakan para sahabat mengambil. Sudah sekian banyak sahabat menyambut nasi bersama tadi yang di dalam tak habis-habis. Itu namanya karunia. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang seperti itu. Ibu tamu mendadak dari kampung, ya apa ya awak dengan engkau, kok kedibali keluar dan kejalan, itulah tiba kan. Nah, maka pada saat itu di luar nalar kita, kaget mana, sekitar nasi goreng sudah dicuci je, apa lagi je lah. Ya, itu namanya karunia. Ya, jadi mohon kita kepada Allah dari infak yang kita berikan itu diberi karunia. Ya, itu pada ayat ke-30 surat Fatir atau surat ke-35. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah pengampun lagi berterima kasih. Jadi bagi orang yang selalu baca Al-Quran, bagi orang yang selalu datang ke Allah dengan sholat, selalu datang dengan infak sedekah, maka kemudian Allah yang berterima kasih. Ya, dua ayat yang menyatakan Allah berterima kasih kepada apa? Pertama surat Al-Baqarah 158. Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Di orang yang datang ke Baitullah itu Allah yang berterima kasih. Yang kedua tadi surat Fatir ayat 29-30. Siapa yang datang kepada Allah dengan baca Al-Quran, siapa yang datang kepada Allah dengan sholat-sholat sunatnya, siapa yang datang kepada Allah dengan infak-infak sedekahnya, maka Allah yang berterima kasih. Nah, itu barangkali kajian kita Bapak Ibu di malam Selasa ke-5. Ya, jadi mudah-mudahan betapa ilmu awak semakin kue iman awak, semakin banyak amal kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi mari kita sibukkan diri kita menanti masa-masa yang sudah tua, masa-masa yang sudah habis dengan mengisi 3 poin tadi. Ya, kalau tidak nampak Al-Quran mulai, kalau masih bisa membalik balian gadang. Ini kalau dan selalu ini jago ini Al-Quran. Ya, selalu ini jago ini. Atau balik kacau berbeza. Itu nama membaca Al-Quran ini pakai itu. Atau kacau berbeza gadang. Tidak bisa di kacau mata oleh pakai kacau berbeza. Banyak ya cara-cara yang itu menolong. Kalau tidak bisa, ulangi apa yang hafal. Indah ini bisa putar ayat-ayat yang ada di handphone kita, ambil murotal kita dan angkat. Pokoknya hari-hari kita terisi dengan bacaan Al-Quran. Ya, Bapak Ibu, itu yang kami kita sampaikan. Langsung bisa? Nah, halo Le. Nah, kalau ada yang bertanya silakan Bapak Ibu. Ada? Nah, kalau tidak kita lanjutkan. Tadi kan 3 surah kita. Surah As-Saff ayat 1-2. Ya, hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku ajak ke dalam perdagangan yang menguntungkan? Syaratnya itu disebutkan beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah. Nah, jalan Allah itu salah satu dari membaca Al-Quran, itu jalan Allah. Sholat itu jalan Allah. Sehingga pahala orang yang menuntut Al-Quran itu besar. Pahala orang yang mendatangi sholat itu sangat besar. Ya, ada seorang sahabat namanya Umi Maktum Buto. Ya,
penyebab turun surat An-Naba. Ya, jadi untuk maktub itu butuh, baik. Setelah kita tanyakan Nabi, ya Rasulullah kami nak butuh wajib sholat berjamaah kamu sendiri. Dijawab dan Nabi, terdengar suara azan. Ia terdengar suara azan, maka kata bilang. Maka pada satu pagi Umi Maktum itu dihalangi oleh iblis. Apa cara menghalanginya? Baru keluar dari rumah, berjalan masuk ke air genangan, lupa air yang kuat. Dengan keadaan yang betul, balik naik ke rumah, yang parasit badannya diganti pakaiannya, dia merantiknya tadi. Kali kedua, dia jatuh di tempat yang sama. Pada dia kumur, pakaian kumur, dia balik ke rumah, dia parasit capek-capek. Ya Allah beri aku kesempatan untuk bisa takbir bersama imam. Nah, maka kali yang ketiga, Pak Ibu, kali ketiga pun setan itu yang memimpin Umi Maktum baik kamu sendiri. Nah, kenapa? Ketika Umi Maktum jatuh pertama kali, setan mendengar kabar dari malaikat bahwa telah diampuni dosanya yang telah berlalu. Itu gara-gara jatuh tadi, tapi tetap pegang kamu sendiri. Maka kemudian jatuh kedua tadi terdengar lagi kata malaikat oleh setan. Apa kata malaikat? Telah diampuni dosa kakek nenek buyutnya, ayah bundanya. Artinya dengan jatuhnya tadi, dengan semangat nyupai tadi, dosanya lah diampuni. Jatuh kedua diampuni dosa ayah ibunya, kakek nenek buyutnya. Maka setan khawatir kalau ketiga kalinya dijatuhkan akan diampuni dosa kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup dan yang mati. Itu yang akan terjadi kalau Umi Maktum ditungkai kedua kali dari iblis. Maka iblis tidak boleh Pak. Rugi kali dari koma. Ya, makanya itu Umi Maktum Bapak Ibu yang menyebabkan turunnya surat An-Naba. Ya, Nabi berbuka masam kepada Umi Maktum. Nabi sedang mencari itu di kota besar Yaman. Umi Maktum dia butuh nyelonong darah. Dia nyelonong bertanya Allah mendengarkan suara Nabi, dia bertanya Allah sehingga Nabi berbuka masam. Ya, amma yang tersadu. Ya, amma itu kemudian Nabi berbuka masam. Abasa itu di saat Nabi berbuka masam maka turun ayat mengkritik Nabi. Dua ayatnya. Abasa, kemudian nanti surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Muhammad, jika engkau berbuka masam berarti kesat, maka orang akan berpaling darimu. Ya, itu kata Allah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Umi Maktum, ya kalau ditungkai dengan ketiga di iblis, tentu dosa itu tak lentong diampuni. Ya, iblis capek Allah menyadari aku tidak bisa bercium-cium kerja. Ya, nyata kalau saya dia biar pulang balik ke rumah. Nah, jadi pengakuan iblis itu sendiri kepada Umi Maktum. Maktum, saya tahu dari dua kali jatuh itu, saya tahu kau tu. Apa nama tukai mah? Kabarkan oleh iblis. Tukai yang pertama kau balik, kau ganti pakaian, telah diampuni dosa. Kamu tukai yang kedua, aku dalam kau balik, bertekad untuk balik, maka ketika itu aku dengar malaikat mengatakan telah diampuni dosa ayah bundamu, kakek nenek buyutmu. Makanya ketika itu aku nak menyelamatkan. Aku biar pernah oleh sampai ke Musadi. Ya, itu pengakuan daripada iblis dan itu bisa kita lihat di sirah Nabawiyah. Ya, kisah-kisah teladan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kepada mari kita tutup kajian kita dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.